anu tinggal lemaknya. Tunggu tubang anak betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasla Sakinah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan menganalisis adat Semende di Kabupaten Muara Enim bersama dengan nenek yang menjadi ketua adat di daerah setempat. Oke, jadi kita mulai. Jadi mak mana neng gitu? Mak mana mak mana sejarah Semende itu? Berasal dari tape Semende itu, bahasa Semende itu. Ayo, terima kasih. Jadi asal istilah Semende ini, Semende berarti akad nikah dengan arti ikatan tali Allah dan tali Rasulullah. Semende juga berarti dua kalimat syahadat. Semende berasal dari tiga kata. Se berarti Isa, satu Allah. Me berarti huruf mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nde artinya milik nian, milik itu bersama. Jadi istilah Semende berarti jemaah yang memiliki kesaksian bahwa Allah Isa satu sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semende artinya bahwa Semende mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan derajat di hadapan Allah dan sesama manusia dengan pembagian tugas dalam persamaan hak yang disesuaikan dengan fitrah dan kemampuan. Oh, jadi Semende ini artinya lokna dua kalimat syahadat berarti mengesahkan Allah dan Nabi Muhammad, kan yang? Ya, benar. Jadi di Semende ini ada adat katanya namanya tunggu tubang, gonian gitu. Ya, menian, tunggu tubang. Nah, jadi mak mana pas tunggu tubang tuh ngapa sangkan tunggu tubang tuh anak tina kamu? Tahu Bagus, neng? betul. Jadi di Semende ini, tanaman nenek moyang kita di Semende ini, sebab sangkan di selalu melalui musyawarah mufakat untuk nunggu harta keturunan adat Semende ini, dia telah mufakat untuk menduduki rumah adat Semende di Pintak Betina. Sebab sangkan betina ini dalam telaah di multi itu dulu nanam di Semende ini, kalau anak betina andai kata orang tua lah tua, dia lah selalu disihat, hendak mandikah, hendak sucikah badannya. Jadi kalau anaknya yang betina, dia disegan-segan ngajung tadi. Jadi kalau anak ini yang buka ditunggukan, makanya ini yang betina artinya itu jemu tu datang. Nah, makanya menantu ini termasuk di ini likuh gali, namanya disingkuh. Oh, ya ada ya namanya Sinko. Makanya di Semende ini titipan nenek moyang ada, titipan kita di Semende ini jadi bersingko, bermalu, bermaluan, bertujuan. Nah, inilah adat Semende titipan nenek moyang kita di Semende ini.
terkecuali Hmm. terkecuali anak si Polan ini dia betina. Nah, Maka mana gitu? diambilkah yang lanang pula untuk tunggu tubang nunggu rumah. Nah ading-adingnya kalau dia kan nunggu, maka adingnya sebagai pemimpin dia gitu. Dia hidup menjadi raja walaupun dia tua. Empok dia nunggu rumah. Termasuk kewajipannya sebagai perempuan. Oh. Dia penerima tamu selaku tunggu tubang ngeduduki tunggu tubang di semenda. Jadi misalkan di rumah tadi dia biar anak tua betina, anak bugal betina artinya. Betul ya. Anak bugal betina tadi Oh. jadi tunggu tubang. Nah, jadi misalkan anak bugal tadi jadi tunggu tubang, bininya yang masuk ke rumah. Betul, bininya yang masuk ke rumah. Nah, adatnya semegi dia dengar tunggu tubang betina. Misalkan ada parbia, ada naik pinang, semegi apa Ya dia? itu sama tidak perbedaan sama. Sama. Ngapa sanggan dia juga dikasih situ? Karena si Polan ini dia setelah dia makan nikah ini dia kan diri ke rumah itu, dia kan mempunyai rumah itu segala-galanya dia mengurusin dia gala. Jadi di berparbi macam tu bukan dia sapu itu sebagai kita sama mengembirakannya sebagai penumpangan makan bersama. Oh. Baik pun sebelah betina, baik pun sebelah lanang ini rumah sama kerjasama, sama-sama merimbangkan. Tunggu tubang memang adik mak, si anu memang adik mak. Banyaklah dek mak, tinggal lemaknya. Si anu tinggal lemaknya. Jadi nih berdasarkan penjelasan kamu tadi, berarti di Semende ini ada namanya bersingkoh, singkoh kundo kan kamu tadi. Nah, mama nih gitu singkoh kundo tadi. Apa lihat kata ini? Nah, ini kata-kata bersiko, Oh. berteku, bertujuan, bersiko kundo. Nama makanya kita itu pakaian di Semenda ini, kita itu kalau nunggu rumah ndak berbuka manis. Peribasi ndak elok, perangi itu kita itu ndak manis. Cara kita penyambuan tamu baik pun di manis saja. Oh. Nah itu sifat tunggu-tunggu secara hati terbuka. Nah itulah. Namanya nunggu adat tunggu-tunggu. Nah jadi atas omongannya mbak tulah. Kalau ngantul berbelewanya, bahasa nggak belewanya lain ngomong. Nah jadi sampai belewanya dalam loh. Atau kakak. Oh. Kakak dengan laki itu, nah kakak kapur ini dahulu kapur mana dalamlah kakak kami itu namanya sindat omongan kita enggak iya betul tujuan tadi amu ada dengan katlawai dilakukan gitu Oh ya. Oh. direka pergi itu dia mau ada dengan karena dengan nanti narik sama dengan dia sih lah jadi masalah dia nung ngadingan tadi Ngading-ngadingan. atau kakak nggak juga Oh. cuman itulah itu sindat tujuan tadi satu enggak dengan anak laki kita nanti meraju kita mana yang meraju kita nah itu sindat tadi nanti itu itulah. Oh ya. Oh. Berarti ada tujuannya gitu tadi ya. Ada. Kalau kita masih bujang dia bujang. Oh ya. Kalau dia lah sebelum di keturunannya beliau bunting. Kalau ada anaknya beliau banyak rumah si anu. Nah itu ada perhatian di doa. Oh. Ada di sini begitu. Kalau di masih beliau bujang berarti masih bujang.
Oh. Nah kalau masih bunceng logik turunnya dia keluarga. Nah itulah adik bacaan kita itu gitu. Jadi berarti Semende ini masih menjunjung tinggi kehormatan dari zaman dahulu. Jadi masih menjunjung tinggi istilah sopan santun dalam bahasa Indonesia. Ya betul. Sopan Masih santun. masih ya. Nah, jadi sopan santun di dalam adat Semende ini ditekankan dengan beberapa keluarga. Jadi itu, jadi masih alap now. Nah, Masih, itu masih. nyampai ini masih digawi saja gawi jem Semende ini. Itu ini masih jalan terus, saling bimbing terus, tolong digali-gali terus untuk seterusnya itu listrik lagi. Oh, maksud gini. Jadi di Semende ini ada namanya masih Bu Pantun, nah Bu Takdot tadi masih ada. Masih. Oh, nah jadi mak mana itu masih ada Sarika nyampai mak ini mak mana itu? Itu masih terus listrik. Oh, Itu jadi lagi, capai lagi sesuai dengan suatu titik wika. oh, Jadi sebagai pantun ini kita pada kejurayaan tua-tua besar, jadi tinggal-tinggalan hari pantun di dulu itu. Dia tungguan kita nunggu rumah, gitu bang. Dia keluar kuning yang merayu, yang merayu balik lagi. oh. Kadang pantun dia. Nah, mak Pantun mana? kau kan nggak kepesan kan pantun tu apa bayangan. Ini pantun tu kau kepesan pakaian. Nah pantunnya satu serandap RM10, Oh, 3 batang mayu-mayu, satu ndap kedua indik, ilu inti kadang perbasu itu. nah, mak mana tahu arti itu? Arti itu, kita itu siap menerima tamu. Oh, Menerima tamu hati terbuka, berbuka manis. oh, Jadi tas seni-seni gairah kita, kabar cerita mamanya tamu siap saja, bukan tanpa itu. Nah itulah cara itu. Pantun-pantun tadi dia bingung kalau yang gitu itu kejurayaan pula gitu. oh. Jadi sama-sama kita mengingatkannya. Jadi mak ini masih di Itu Semende masih ini. terus dilestarikan. Lestarikan. Masih kental ngadat, Masih kental. menjunjung tinggi sopan santun tadi. Masih. Sejarah Semende, istilah Semende tadi itu pula berasal dari berarti Semende ini mayoritas 100% Islam neng dia Iya. itulah neng aku tanya kan nih lah banyak benar rintetannya amri dia tin tadi. Oh, terima kasih ucapkan nih neng iyalah jelaskan mana nih yang sejarah Semende ngah sejarah tungtubang anak tini nih tadi. Jadi ngerti kami tadi sebagai anak muda nih tadi. Oh, terima kasih banyak. Maka ini pasti bermanfaat bagi kami Amin, anak amin. muda yang masih jalan ke pelajaran ini ya. Oh, amin. Baiklah, jadi tadi saya sudah mewawancarai Neneng atau kami dalam bahasa Semende itu Neneng. Nah, selaku ketua adat di daerah sini telah menjelaskan bagaimana adat Semende, istilah Semende dan tungtubang anak betina dalam adat Semende. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Nah. Oke, baik. Setelah kita menganalisis adat tunggu-tubang di daerah Semende tadi, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa nilai moral yang bisa kita ambil dalam atau nilai-nilai yang terkandung dalam adat Semende tunggu-tubang tadi. Yang dimana yang pertama itu nilai keagamaan. Nah, mengapa nilai keagamaan di sini sangat kental terkandung dalam masyarakat Semende? Karena nilai keagamaan dalam adat tunggu-tubang tercermin kuat dalam pemahaman masyarakat Semende terhadap makna kata Semende itu sendiri yang berarti akan nikah. Nah, melalui wawancara juga sudah dikatakan bahwa itu artinya Esa yang diambil dari kata Allah itu Esa dan itu Muhammad SAW dan Nde itu milik kita nian. Jadi artinya itu adalah seseorang yang bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah gitu. Nah, yang kedua yaitu nilai kekerabatan dan kekeluargaan. Nah, tentu saja ada tunggu-tubang menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan kekeluargaan yang dimana berpusat pada konsep jura atau keluarga besar. Nah, dalam sistem ini setiap individu tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri tetapi juga hidup untuk bagian dari struktur keluargaan besar begitu yang lebih luas begitu. Nah, selanjutnya yaitu nilai tanggung jawab dan kepemimpinan. Mengapa? Karena di dalam adat tunggu tubang tadi menjadi tunggu tubang itu bukan hanya persoalan hak lahir sebagai anak perempuan tertua,
tetapi juga tetapi merupakan amanah sosial dan budaya yang menuntut tanggung jawab begitu. Maka dari itu tentu saja nilai moral, tanggung jawab dan kepemimpinan di dalam Tunggu Tubang Adat Semende ini sangat menurut saya sangat kental begitu. Nah, yang selanjutnya itu nilai etika dan kesantunan. Mengapa? Karena di dalam adat Semende tadi sudah dijelaskan oleh tempat saya yang mewawancarai atau narasumber, telah dijelaskan oleh narasumber bahwa nilai dalam adat Semende itu sangat menjunjung tinggi nilai etika yang dimana yang disebut singkuh kunduh. Nah, hal ini relevan dengan zaman sekarang yang dimana nilai etika dalam adat Tunggu Tubang terwujud dalam konsep singkuh kunduh, yaitu sikap sopan santun, tata krama, dan penghormatan terhadap sesama, terutama terhadap orang tua, tokoh adat, dan beberapa figur-figur lainnya yang memang ditekankan untuk menjadi salah satu orang yang dihormati begitu di dalam hidup. Nah, bukan itu saja kan, tetapi masyarakat Semende atau adat Tunggu Tubang ini sangat menghargai tamu gitu. Jadi orang yang menjadi seorang Tunggu Tubang itu akan menghargai tamu yang datang ke rumahnya begitu, karena ia merasa bahwa rumah yang dia tinggal itu bukan hanya milik ia pribadi tetapi juga milik keluarga besar begitu. Maka dari itu ia sangat menjunjung tinggi etika dan moral begitu. Yang kelima itu nilai gender dan peran perempuan gitu. Mengapa? Karena di dalam Tunggu Tubang itu adalah merupakan anak perempuan pertama yang diberi pesan sentral sebagai penjaga rumah dan pewaris budaya. Namun di sini tanpa membeda-bedakan perempuan dan laki-laki begitu. Walaupun penghargaan tertinggi tadi dijunjung kepada perempuan, tetapi tidak membandingkan atau membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki begitu, karena memang di dalam adat Tunggu Tubang tadi tetap harus ada yang namanya muanai, yang dimana itu adalah saudara laki-laki dari perempuan tadi, dari Tunggu Tubang, yang dianggap dihargai begitu. Nah, selanjutnya itu nilai warisan dan pelestarian budaya. Nah, tentu saja harta pusaka dalam adat Semende tidak dipandang sebagai pemilikan individual, melainkan sebagai simbol keberlanjutan keluarga dan warisan leluhur. Nah, hal ini relevan dengan zaman kini. Banyak orang-orang yang bahkan memperebutkan harta warisan dari orang tua, kan, tetapi masyarakat Semende itu tidak begitu. Jadi dalam nilai warisan dan pelestarian budaya mereka sangat kental dan sangat menjaga nilai warisan dan pelestarian budaya. Nah, selanjutnya itu nilai musyawarah dan demokrasi adat. Nah, tentu saja karena memang di dalam adat Tunggu Tubang tadi setiap keputusan penting itu harus diambil melalui musyawarah besar keluarga gitu. Contohnya saja misalkan membuat ladang kopi turun-temurun tadi atau membuat ladang sawah turun-temurun tadi dijadikan lahan kopi, maka dari itu harus memenuhi musyawarah dan yang besar gitu melalui beberapa paman dari ibu yang disebut menaje, paman dari nenek begitu. Jadi banyak sekali junjungan musyawarah besar yang dilakukan untuk melakukan atau mengambil keputusan dalam rumah tangga Tunggu Tubang tadi begitu. Nah, yang 8 yaitu nilai perlindungan dan keseimbangan gender. Nah, mengapa sistem adat di dalam Tunggu Tubang ini memprioritaskan anak perempuan tertua? Akan tetapi dalam situasi tertentu di mana ia tidak dapat menjalankan peran, maka adat membuka peluang bagi anak laki-laki atau adik perempuan lainnya begitu. Nah, maka dari itu menurut saya pesan moral yang bisa kita ambil di sini, adat Tunggu Tubang memang memerankan seorang perempuan yang menjadi pemilik harta warisan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk seorang anak laki-laki dan adik perempuan lainnya begitu. Nah, selanjutnya itu nilai kehormatan dan rasa malu. Nah, mengapa dalam masyarakat Semende ini sangat menjaga nama baik dan kehormatan keluarga merupakan prinsip utama. Jadi perilaku yang menyimpang dari nilai adat seperti menjual rumah pusaka atau contoh kecilnya saja tidak mau berkontribusi dalam adat begitu, tidak menjadi kebiasaan adat Semende begitu. Maka dari itu masyarakat Semende atau adat Tunggu Tubang Semende ini sangat mementingkan nilai moral, kehormatan dan rasa malu begitu. Hal ini menurut saya sangat bisa diambil sebagai pelajaran kita dan relevansi juga dengan masa kini begitu. Dan nilai pendidikan sosial dan budaya. Nah, nilai pendidikan sosial dan budaya di adat Tunggu Tubang mengandung nilai pendidikan yang sangat kuat. Nah, karena terutama dalam pembentukan karakter dan pembelajaran sosial bagi generasi muda. Nah, banyak sekali pada saat zaman masa kini, banyak sekali adat-adat itu tidak diketahui oleh
anak muda zaman sekarang gitu, karena memang banyak anak muda yang tidak mengetahui begitu, akan tetapi di daerah Semende tadi atau Adat Tunggu Tubang tadi nilai pendidikan sosial dan budaya itu masih sangat terkandung begitu, terpapar dengan jelas dan masih bisa dipelajari oleh anak-anak muda di daerah sana, karena memang Adat Tunggu Tubang ini berfungsi sebagai media pendidikan informal yang efektif dalam membentuk pribadi yang berbudi pekerti, luhur, dan memahami nilai-nilai budaya leluhur gitu. Selanjutnya itu relevansi Adat Tunggu Tubang dengan masa kini. Nah, menurut saya Adat Tunggu Tubang dalam masyarakat Semende bukan sekedar warisan budaya yang mengatur sistem pewarisan dan hubungan sosial di dalam keluarga besar saja, akan tetapi mengandung nilai-nilai leluhur yang tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam konteks sosial yang relevan dengan masa kini. Contohnya saja kebutuhan masyarakat zaman kini, baik dari sisi penguatan peran perempuan, pelestarian nilai kekeluargaan, hingga pembentukan modal kepemimpinan yang berbasis etika dan moral begitu, karena memang adat Semende dalam Adat Tunggu Tubang tadi sangat menjunjung tinggi nilai moral dan etika begitu, dan tidak membeda-bedakan gender antara perempuan dan laki-laki. Nah, Adat Tunggu Tubang ini juga memberi tempat yang istimewa bagi perempuan gitu, khususnya anak perempuan tertua yang memegang tanggung jawab. Sekali lagi, tanggung jawab sebagai penjaga rumah pusaka dan pemelihara nilai adat. Nah, dalam situasi ini kita bisa melihat dalam situasi global pada saat ini di mana kesetaraan gender menjadi isu penting begitu. Nah, dalam situasi global saat ini tentu saja adat ini menunjukkan bahwa sejak dahulu perempuan telah diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan sosial dan budaya begitu. Nah, selanjutnya itu nilai solidaritas dan ikatan kekeluargaan dalam sistem jurai yang dianut oleh masyarakat Semende melalui konsep Tunggu Tubang menjadi sangat penting dalam era modern yang cenderung individualistik begitu, karena memang kita dapat melihat bahwa pada zaman sekarang banyak sekali keluarga yang tidak saling mengenal lagi begitu. Nah, dengan adanya Adat Tunggu Tubang ini tadi, maka misalkan hari raya atau hari-hari besar lainnya, keluarga besar itu biasanya berkumpul di dalam rumah Tunggu Tubang tadi. Maka dari itu banyak sekali kekeluargaan yang tidak habis dimakan waktu gitu dengan adanya Adat Tunggu Tubang ini. Nah, tentu saja hal ini relevan dengan masa kini. Nah, yang selanjutnya itu adanya menawarkan model kepemimpinan yang ideal dalam skala keluarga maupun komunitas. Nah, yakni di dalam Tunggu Tubang atau di dalam adat Semende itu sudah diajarkan nilai kepemimpinan yang sangat luar biasa begitu. Nah, yang selanjutnya itu nilai etika dan konsep singkuh kunduh yang menjadi relevansi juga pada zaman sekarang. Banyak sekali anak muda atau seorang perempuan atau seorang laki-laki yang tidak memegang teguh nilai etika dan moral, berkata-kata kasar dengan siapapun, tidak memandang dengan siapapun berbicara. Akan tetapi Adat Tunggu Tubang ini sangat mementingkan nilai moral dan etika, karena memang ada beberapa nilai-nilai yang tercermin dan memang harus ditegaskan kepada anak muda zaman sekarang melalui Adat Tunggu Tubang tadi gitu, yang disebut di dalam Adat Tunggu Tubang tadi singkuh kunduh. Jadi melalui analisis tadi dan singkuh kunduh tadi, dengan demikian Adat Tunggu Tubang bukanlah sistem yang usang atau ketinggalan zaman, karena justru dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun tatanan masyarakat modern yang lebih adil, humanis, dan berakar pada nilai budaya. Nah, nilai-nilai seperti kesetaraan, tanggung jawab, sosial, bermusyawarah, dan kepemimpinan etis yang terkandung dalam adat ini dapat diadaptasi ke dalam sistem pendidikan, pemerintahan lokal, hingga kebijakan pembangunan berbasis komunitas begitu. Di tengah arus globalisasi yang sangat deras dan seringkali menggerus identitas budaya lokal, menurut saya keberadaan dan kepelestarian Adat Tunggu Tubang menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai benteng moral, identitas, dan landasan dalam membangun masa depan yang berakar pada kearifan lokal dan etika moral yang benar-benar menjadi pelestarian budaya dan menjadi seseorang individu yang bermoral dan beretika. Mungkin itu saja analisis sastra lama Adat Tunggu Tubang di daerah Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dari saya, Fasla Sakinah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Khalidatun Nuzola yang telah menugaskan saya untuk menganalisis sastra lama di daerah saya sendiri. Dengan demikian, saya mengetahui lebih banyak lagi sastra-sastra dan adat-adat yang terjadi di dalam daerah saya, dan semoga
dengan adanya analisis ini bisa menjadi pelajaran bagi kami anak muda dan teman-teman yang menonton video ini juga menjadi termotivasi untuk menganalisis nilai-nilai budaya di daerah teman-teman masing-masing maupun di seluruh wilayah Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.